Kemudian kita ada bersih dusun, bersih desa. Kemudian kita ada berbagai kegiatan-kegiatan adat yang bisa kita jual menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pariwisata. Nah, ini mungkin tadi kita sampaikan bahwa sebetulnya untuk mengembangkan desa wisata tidak perlu sebuah potensi yang luar biasa, tetapi bagaimana sebetulnya mengemas. Karena konsep wisatawan itu kan mereka hanya ingin menikmati sesuatu, hanya ingin menghibur diri dan lain sebagainya, dalam arti positif. Sehingga apapun bentuknya, kalau mungkin di Kulon Progo, di Dulan Desa itu juga tidak ada apa-apanya, tetapi kenapa itu juga bisa laku. Nah, inilah sebenarnya menggali sebuah potensi-potensi yang kemudian ini bisa dikembangkan menjadi yang tadinya tidak potensi, yang kemudian ini menjadi potensi. Nah, Gajah Wong yang sekarang belum ada yang Dulan, bagaimana Gajah Wong nanti bisa menjadi ada yang Dulan. Tetapi yang konsep kalau dari pariwisata, kalau pengalaman kami, itu ada sesuatu yang harus dilihat, harus ada sesuatu yang harus dilakukan, dan ada sesuatu yang menjadi sebuah kenangan. Dari tiga konsep ini yang perlu ditekankan ketika nanti mengembangkan desa wisata atau mungkin Kali Gajah Wong. Karena wisatawan itu ketika hanya sekedar melihat ini jenuh. Oh, ini loh, ya udah. Besok mungkin yang besok kan mestinya seperti ini juga. Nah, ada sebuah kejenuhan, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan di sana. Apa kira-kira yang bisa dilakukan dan bisa dilakukan disandingkan agar kemudian wisatawan itu bisa berbuat di sini, agar kemudian bisa melakukan sesuatu. Nah, ketika mereka bisa melakukan sesuatu, mereka akan menikmati dan lain sebagainya. Nah, ini tiga konsep ini mestinya harus beriringan kalau nanti kita mengembangkan Gajah Wong. Tidak hanya sekedar kemudian Gajah Wong itu dilihat dari sisi itunya saja kemudian selesai, tapi bagaimana samping tubuhnya dan kemudian samping tubuhnya. Nah, ini kemudian potensi kesenian kita yang kemudian kita kembangkan, karena konsep kita desa wisata ini mengembangkan potensi-potensi di masing-masing perguruan dan agar kemudian menjadi daya tarik. Kita mengembangkan konsep alam kita ada di sektor timur, ada di sektor barat. Tetapi kita mengembangkan 8 perdukuhan itu tetap kita kembangkan. Yang punya jadilan kita kembangkan, punya jadilan. Yang kemudian kita punya dogen, kita kembangkan dogennya. Kemudian yang punya kerawitan kita kembangkan kerawitannya. Karena itu nanti akan menjadi sebuah paduan ketika ada paket wisata live-in di Kampung Bebelan. Ketika check-in sore biasanya ketika malam menikmati jadilan, atau mungkin menikmati wayang, atau mungkin menikmati apa. Nah, inilah kemudian dari sebuah satu kesatuan dari kegiatan masing-masing perguruan ini kemudian kita budayakan bersama-sama. Ini adalah potensi-potensi kesenian yang bisa kita kembangkan, yang akhirnya yang hanya sekedar ini saja. Kemudian ini mereka sekali tanggapan biasanya 500 sampai dengan 800 ribu rupiah. Ini dari wisatawan kemudian dengan paketnya. Ini kalau hanya sebagai potensi-potensi masyarakat, kami kira hampir sama saja, semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat ketertinggalan, yang kemudian ini sesuatu yang negatif ini coba kita dorong kepada warga masyarakat agar kemudian mereka ngeh terhadap apa yang menjadi sebuah cita-cita di tingkat desa itu sendiri. Kami kira potensi-potensi ini hampir sama. Kami kira tidak. Kemudian kami kira ini juga perlu kita sampaikan, hanya sekedar bagaimana kemudian nanti menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, ya bagaimana harus mengkonsep, bagaimana membuat tim kecil, dan kemudian banyak kita diskusikan, kita komunikasikan dengan warga masyarakat, karena memang semuanya harus mengetahui tentang permasalahan dan juga penyusunan ini. Nah, yang terpenting kemudian bagaimana ketika adik-adik ini kemudian mempunyai sebuah ide, sebuah mimpi, atau mungkin desa itu kemudian sudah mempunyai mimpi, bagaimana kemudian kita menginspirasi terhadap lembaga-lembaga yang ada, dan juga bagaimana kita membangun inspirasi di tingkat
masyarakat. Ini karena sangat penting juga. Karena kadang-kadang Pak Kadusnya sudah mempeng mimpi, kita sudah mempeng mimpi, masyarakatnya nggak mau diajak untuk bermimpi. Termasuk di desa Liberan ketika kita ingin menjadikan desa wisata ini, tadi kita ceritakan, kita coba kita membentuk pengurus desa wisata mulai tahun 2007. Ini 40 orang. Harapan kami mengakomodir dari masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda yang kemudian agar kemudian ini menjadi kebersamaan. Tetapi 40 orang ternyata juga tidak ada yang kemudian bisa berkembang sampai dengan tahun 2010 ini tidak ada yang kemudian melakukan sesuatu untuk mengembangkan desa wisata. Nah, ini kita mencoba, ternyata 40 orang yang sudah kita coba ini ternyata juga tidak bisa kita andalkan, sehingga kita mestinya nanti kalau yang kita lakukan kemudian kita mencari agent of change atau istilahnya bagaimana kita mencari mitra-mitra perubahan, kita ajak siapapun. Akhirnya kita berkembang mulai kita punya gagasan, kemudian kita mempunyai rencana. Ini kita hanya berenam, yang 40 orang itu akhirnya kita coba kita tinggalkan dulu karena mereka ternyata juga tidak bisa berkembang. Akhirnya kita coba berenam. Yaudah kita berenam. Akhirnya kita berhasil seperti yang kita lakukan ini. Ini karena yang jelas kadang-kadang yang menjadi permasalahan ini yang ada di depan harus berani berkorban. Ketika desa Liberan ini kita coba kita diskusikan dengan masyarakat. Pak, ini desa air terjun Srigedo ini mempunyai potensi yang bisa dikembangkan ABCD dan sebagainya. Bagaimana kalau ini kita kembangkan, kemudian warga masyarakat menjadi investor lokal? Kita kira-kira butuh 1 M untuk mengembangkan Srigedo. 1 orang pun tidak berani untuk menyumbangkan berinvestasi untuk mengembangkan wisata. Kita sudah coba, kalau yang nanti 500 bisa perorangan, bisa kelompok tani bisa dan lain sebagainya, coba kita kembangkan. Masyarakat menjadi investor lokal. Tidak ada yang berani untuk menjadi investor lokal. Yang pada waktu itu kita coba untuk membuat perahu. Ini ya akhirnya ya berenam itu. Ya udah kita patungan membuat perahu. Kemudian kita membiayai, kemarin kita mengundang 40 jurnalis untuk launching desa wisata. Ini kita harus bisa seperti itu. Artinya ya bagaimana kita sungai kita kalau hanya sekedar sungai dan air terjunnya itu juga tidak menarik, tapi bagaimana ketika mau ke air terjun itu naik perahu. Nah, ini kan yang harus ada sesuatunya kan. Nah ini akhirnya kemudian ya udah kita coba berenam, kemudian kita membuat perahu, kemudian kita launching, kita mengundang 40 jurnalis. Nah ini wisata-wisata alam kami yang kemudian kita kembangkan, yang saat ini sudah bisa berkembang, dan ternyata juga hutan pun bisa menjadi wisata. Segmen pasar kita adalah SMP SMA, bisa anak-anak. Kita bisa memperlihatkan ini loh pohon jati itu daunnya dimanfaatkan untuk ini, batangnya untuk seperti ini ada kulitnya, ini ada kulit ABCD, ini akarnya digunakan untuk ini, kita cara menanamnya seperti ini. Ternyata ini juga laku. Hanya sekedar hutan jati ini ternyata juga bisa laku dijual. Segmen pasar kita adalah anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, sebetulnya apapun bentuknya, apapun itu bisa kita jadikan sebagai kegiatan pariwisata. Cuman bagaimana kita mengelola itu? Bagaimana kemudian kalau nanti adik-adik semua pengen priwit, kita siapkan di sana, kita siapkan untuk priwit yang ada di air terjun Srigedo. Ini kan bisa saja. Artinya ini kita siapkan. Artinya ini sebuah peluang yang bisa kita tawarkan kepada anak-anak muda yang kadang-kadang pengen sesuatu. Nah inilah bagaimana kita siapkan priwit yang ada di sungai dan di air terjun Srigedo. Kita siapkan kameramen sampai dengan propertinya. Nah ini 3. Monggo. Tapi mudah-mudahan belum melakukan ini, tapi kita kejar dulu kali gajah uangnya.
kemudian baru ini gampang. Nah, ini sesuatu yang kemudian sesuatu ini kadang-kadang kita bisa mengembangkan itu yang istilahnya ini menjadi daya tarik dan yang mungkin lain daripada yang lain. Nah, ini tadi yang hutan tadi koleksi wisata, dan ini adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan batik topeng. Sehingga kadang-kadang kita di lokasi di tempat kami tidak ada batik topeng, kita bisa menjual tentang paket batik topeng dan lain sebagainya. Dan ini kemudian memberdayakan masyarakat kami, sehingga sekarang ini ada homestay 30 homestay. Ini adalah rumah-rumah penduduk. Karena konsep kajian kita homestay itu ya wisatawan yang kemudian menginap di rumah penduduk. Kalau di pondok wisata itu wisatawan yang nginap tetapi tidak ada orangnya, artinya rumah itu dikosongkan kemudian disewakan, itu istilahnya sudah pondok wisata. Tetapi kalau homestay konsepnya memang wisatawan harus tidur dan beraktivitas bersama-sama dengan pemilik. Sehingga di tempat kami konsepnya homestay, artinya wisatawan itu kalau ketika mau tidur di sana ya harus berdekatan dengan masyarakat, dan pemilik rumah tidak pergi. Ketika makan pun bersama, ketika masak pun bersama, kemudian ketika apapun bentuknya kita bersama. Ketika nanti paketnya apa yang baru keluar dari homestay. Nah, ini ada 35 homestay yang sudah kita kembangkan. Kemudian ini ada shuttle, ada mobil-mobil masyarakat, ini juga milik masyarakat. Jadi desa wisata tidak pernah membeli sendiri mobil, tetapi ini juga milik masyarakat, pemberdayaan. Rumahnya juga seperti ini. Nah, ini paket-paket wisata yang kemudian banyak bisa dilakukan di sana. Mungkin ada sudah pernah di-rafting di sana. Ya udah, kita ajak naik perahu, kemudian nanti turunnya kita beranjak, kita rame-rame berenang dan lain sebagainya. Ini konsep pariwisata yang ada di desa Mitilan seperti ini. Ya. Homestay yang kita lakukan juga bagaimana sebenarnya konsep tentang misalnya pertunjukan. Tadi kita sampaikan bahwa ada something to see, something to do. Nah, ketika ini dari Vietnam kemarin kebetulan nanggap wayang, pengennya nanggap wayang, lihat wayang. Tetapi ketika saya yakin ketika itu wayang berjalan, itu orang-orang itu tidak akan tahu ceritanya apa dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian ada something to do-nya yang harus kita lakukan? Ya, kemudian ketika dibuka dalam, wisatawan kita ajak, kita panggil satu persatu untuk bermain wayang di depan dan digauli dan lain sebagainya. Ini sesuatu. Tetapi kalau hanya sekedar kemudian mereka hanya nonton wayang, mereka akan tidak tahu juga, karena mereka juga tidak tahu wayang itu apa, bahasanya kayak apa juga tidak. Tetapi bagaimana kemudian mereka kemudian kita pakai lakon, kemudian suruh wayang dan lain sebagainya. Mereka kemudian foto-foto dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tertarik karena ada sesuatu yang dilakukan di sana. Trekking kalau ini di tempat kami juga ada, tetapi mungkin yang ada ini di Kebun Agung banyak. Karena trekking seperti ini hanya wisatawan kemudian diajak jalan-jalan lewat pematang sawah, kemudian setelah nanti di pematang sawah kemudian disiapkan rumah apa yang kemudian di situ ada kelapa muda, mereka menikmati kelapa muda di tengah sawah, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang hanya sekedar itu saja mereka sangat menikmati. Tetapi bagaimana kemudian pemanduan dari wisatawan itu? Karena kadang-kadang pemandu itu juga punya kunci. Hanya sekedar pemandu yang tidak menarik itu kadang-kadang juga mereka menjadi jenuh juga. Nah, ini yang menjadi konsep yang nanti kalau ketika akan mengembangkan gajah uangnya, nah ini bagaimana kira-kira nanti sampai ke sana. Nah, konsep yang bisa kami lakukan sekarang ini, Gua Ranjang Legono kita tawarkan untuk menjadi tempat meeting. Kalau pertemuan di gedung itu sudah biasa, tetapi bagaimana meeting di dalam gua? Kita siapkan dari LCD sampai
peralatan lain. Nah, ini kita tawarkan. Nah, mungkin nanti dari adik-adik mahasiswa sudah pernah makrab di Sirkedo ya? Ada ya, banyak ya, kemarin dari UIN yang melakukan kegiatan-kegiatan makrab juga di di Goranjang itu. Nah, ini kita tawarkan seperti itu. Ini bisa seperti misalnya hari ulang tahun adik-adik bisa saja dirayakan di Goranjang itu. Nah, ini konsep ini hanya biasa. Ini desa-desa wisata akhirnya yang termasuk bagaimana membuat timbul saja ini menjadi paket wisata. Ini hanya sekedar ini paket wisata gaya timbul itu 10.000 rupiah per orang per pack, hanya membuat timbul. Tapi mereka ya wisatawan ternyata juga banyak yang enjoy, dari mulai pas ketelanya, mungkin dari mulai numbuk ketelanya, numbuk gaplainya, sampai pada adang itunya, sampai pada makan dan sebagainya. Ini menjadi konsep. Nah, ini wisatawan-wisatawan yang hanya sekedar kemudian pengen ada sesuatu yang dilakukan di pedesaan. Mereka masak sendiri, masak timbul dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan promosi. Kita penelusuran Sungai Oyo ini dengan 40 jurnalis media cetak di tanggal 2010 dan juga diresmikan oleh Ibu Bupati sebagai promosi wisata kami. Ini juga banyak kita lakukan, yaitu dengan launching desa wisata kemarin dengan kita mengundang 40 jurnalis. Kita harus berani ketika, tapi yang jelas kalau ingin mengembangkan desa wisata atau wisata atau destinasi, ini mesti kita harus sepakat dulu. Kira-kira apa sih yang harus kita launching, harus menjadi brand dari sebuah paket wisata. Jangan sampai ketika itu keliru, ternyata brand yang kita tawarkan itu tidak menarik. Sekali kita launching, sekali kita munculkan, ketika sudah tidak ada daya tarik, ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak akan menjadi berhasil. Tetapi bagaimana sebenarnya mengembangkan destinasi itu, kemudian apa kira-kira yang brand yang harus kita bisa kembangkan sebagai paket unggulan atau best sellernya dari wisata nanti. Nah, ini mestinya nanti harus lebih kita berhati-hati. Media elektronik, jadi membuat CD, leaflet yang kita saat ini masih kita taruh di hotel-hotel. Kita kerjasama dan kemudian kita juga melakukan kegiatan uji coba paket dengan mengundang yang memang sebagai awal kita banyak bohong-bohongnya dulu awalnya, karena kita mengundang anak-anak SMP, SMA, kita ajak udah anak-anak di situ aja, kemudian kita ajak, kita foto, kemudian kita upload baik itu di Facebook, di Twitter, di web kami dan lain sebagainya. Ya udah, kita yang pertama pokoknya anak-anak di situ saja, silakan nanti kita ajak rame-rame untuk melakukan kegiatan uji coba paket, kita foto, kemudian kita upload. Ya udah, kita bilang aja ini wisatawan dari, ya bohong sedikit ya apa-apa lah ya. Karena ternyata ini juga diperlukan sebagai daya tarik. Kalau kemudian kita tawarkan, ini ada tracking seperti ini, tapi trackingnya mana, orangnya mana, jalannya kayak apa, ini kan akhirnya mereka juga trackingnya nanti lewatnya mana, apa yang kemudian menjadi tracknya dan lain sebagainya. Kita dari hotel ke hotel, kemudian kita juga melakukan kegiatan travel dialog yang kemarin kita di tahun ini kita ke Pemalang, kemudian kita kemarin itu yang Pekalongan, Cirebon, terakhir kemarin di Lamongan, Kalimantan Selatan. Ini kita melakukan travel dialog, kita di lokasi ini kita mengundang beberapa travel agent, kemudian biasanya satu hari satu malam, malamnya kita mengundang berbagai travel agent, kemudian paginya kita mengundang berbagai kepala sekolah, guru-guru dan kepala sekolah, kemudian kita tawarkan berbagai paket-paket wisata ini. Ini yang kita lakukan ke sana. Kemudian jaringan ini termasuk di dalamnya kita memberdayakan anak-anak muda, warga masyarakat. Siapapun warga masyarakat desa Mendembiran yang dapat mendapatkan tamu itu diberikan fee 20%. Tapi semua warga masyarakat, dan itu harus didaftarkan H-1.
sehingga tidak hanya sekedar kemudian ada bis kemudian dipetuk di Gading, kemudian di mana kemudian diantar sampai ke sini, tidak. Tetapi kami menggunakan sistem H-1 harus didaftarkan bisnya berapa, terus kemudian paketnya apa, ini harus didaftarkan. Itu baru kemudian tinggal telepon, Pak, besok saya ada paket wisata sekian orang. Ya udah, siapa ini? A. Ya udah, besok pagi setelah tamunya datang, kapan ngambil 20% dari harga yang. Artinya ini pemberdayaan masyarakat juga. Artinya ini kita sampaikan kepada warga masyarakat sehingga tokoh semua warga masyarakat, anak-anak muda ini hampir semuanya punya web. Ada srigedut.com, ada air terjun Srigedut, ada air terjun, ada kawasan wisata .co.id, ada yang desa wisata, ada yang desa wisata Jogja, ada yang banyak sekali. Walaupun itu entah, tetapi itu mereka lakukan untuk mendapatkan tamu-tamu wisatawan. Ini yang kita lakukan. Ini yang pernah studi banding ya, itu Pak. Ini. Ya. Nah ini kemudian masuk menjadi kegiatan badan usaha milik desa, yang kemudian akhirnya berbagai kegiatan atau regulasi yang kita buat tentang perdes, tentang BUMDes, perdes tentang desa wisata dan lain sebagainya, yang kemudian muncul tentang besaran bagi hasil dari kegiatan-kegiatan usaha dari wisata itu, wisata, pengelolaan air bersih dan WSP. Ini ada 3 unit yang kemudian untuk mengumpulkan modal sekian, pendapatan asli desa dan sebagainya, yang kemudian mulai tahun 2007 kita ada pendapatan. Ini rata-rata per tahun kita ada pendapatan yang masuk ke desa mulai tahun 2008. Ini yang rata-rata 1 juta rupiah per tahun, kita sudah bisa mendapatkan 4 juta rupiah per tahun. Ini pendapatan dari pengelolaan air bersih yang kita kelola melalui badan usaha awal. Kemudian di 2012, karena di 2010 kita launching, 2011 booming bulan Oktober, 2012 kita sudah mulai mendapatkan, dan pendapatan wisata kami pada waktu itu sudah mencapai hampir 1,1 miliar rupiah untuk pendapatan unit wisata. Kemudian untuk biaya operasional dan sebagainya, karena kita selama 2012, 13, 14 ini rata-rata pengunjung kami mencapai 130.000 orang per tahun, sehingga pendapatan kita sekarang semacam ini. Nah, kemudian kita breakdown dari pendapatan SHU itu, akhirnya mulai tahun 2012 PADes Desa Beberan sudah bisa mencapai 64 juta rupiah dari 1 juta rupiah. Dari 4 juta kita sekarang sudah pendapatan rata-rata desa kita 64 juta rupiah. Kemudian pengembangan potensi ini 64 ini dari 20 pengembangan potensi 20%, 64 juta. Ini kita bagi